kita melakukan praktikum di laboratorium tentunya akan menghasilkan limbah laboratorium. Namun, apakah kalian tahu bahwa limbah laboratorium ini jika tidak ditangani dengan baik, maka akan membahayakan kesehatan tubuh dan mencemarkan lingkungan sekitar kita. Maka dari itu diperlukan penanganan limbah laboratorium. Supaya mengurangi risiko pemaparan limbah terhadap kuman yang dapat menimbulkan penyakit atau patogen yang mungkin berada pada limbah tersebut. Maka limbah laboratorium dapat dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama ada limbah B3, yang kedua limbah infeksius, dan yang ketiga limbah umum. Limbah B3 yaitu limbah berbahaya dan beracun. Limbah ini dimulai dari konsentrasinya, sifat dan ukurannya dapat membahayakan kesehatan manusia dan mencemari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, limbah B3 memerlukan perlakuan khusus dalam membuangnya. Dan contoh limbah B3 yang sering digunakan untuk saat praktikum, yaitu dari asam dan basa. Dalam penanganannya, dapat dilakukan perlakuan terlebih dahulu, yaitu dengan netralisasi. Contohnya pada saat menggunakan bahan asam, dapat dinetralisasi dengan basa, seperti kapur tahar, CH2 dan CO2. Begitu saat menggunakan asam basa, dapat dinetralisasikan dengan asam seperti H2SO4 atau HCl. Selanjutnya limbah infeksius. Limbah ini mengandung patogen seperti virus, bakteri atau jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada inang yang rentan. Contoh dari limbah infeksius yaitu penggunaan bakteri E. coli yang dapat menyebabkan diare apabila sampai masuk ke dalam mulut atau tertelan. Ada 3 cara yang dapat digunakan untuk penanganan limbah infeksius. Yang pertama, menggunakan metode disinfeksi, yaitu dengan menambahkan bahan kimia tertentu untuk mematikan bakteri penyebab penyakit yang terdapat pada limbah laboratorium. Yang kedua, menggunakan metode pengenceran atau dilution dengan cara mengencerkan air limbah sampai konsentrasi yang cukup rendah. Dan yang ketiga, menggunakan metode penumbuhan atau landfilling, yaitu menimbun limbah tersebut di dalam tanah. Terakhir, limbah umum. Limbah ini tidak membahayakan kesehatan manusia ataupun mencemarkan lingkungan sekitar, maka dari itu tidak membutuhkan perlakuan khusus untuk ditangani. Contoh limbah umum ini seperti yaitu kertas saring gas, penggunaan generator, lalu sisa-sisa ekstrak tumbuhan yang digunakan saat praktikum. Untuk penanganan limbah umum ini cukup dengan mengumpulkan dalam kantong plastik. Lalu, namun apakah lebih baik jika menggunakan 2 lapis kantong plastik dan kemudian diikat dengan kuat? Setiap pembuangan limbah harus direkam dan diperlihat dengan baik. Sekian pembahasan kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat selalu diingat bahwa penting untuk kita menjaga lingkungan sekitar dan kesehatan kita bersama. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!